Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Jasmine Ketrudis Queen Masora dengan NIM SF23060025 dari Prodi S1 Farmasi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang reaksi redoks dalam metabolisme dan eliminasi obat eritromisin dan keterkaitannya dengan aktivitasnya. Erythromycin adalah antibiotik golongan makrolida yang banyak digunakan dalam terapi infeksi bakteri, termasuk infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit, dan penyakit menular seksual. Erythromycin bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri melalui pengikatan pada subunit 50S ribosom bakteri, sehingga menghalangi translasi RNA dan menghambat pertumbuhan bakteri. Namun, efektivitas obat ini tidak hanya bergantung pada aktivitas farmakodinamikanya, tetapi juga pada proses farmakokinetiknya, yaitu metabolisme dan eliminasi. Dalam hal ini, reaksi redoks memainkan peran penting dalam metabolisme dan eliminasi erythromycin di dalam tubuh. Yang kedua adalah reaksi redoks dalam metabolisme erythromycin. Metabolisme obat adalah proses biokimia di mana obat diubah menjadi metabolit yang lebih mudah diekskresikan oleh tubuh. Proses ini melibatkan dua fase. Fase pertama yaitu reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Dan fase yang kedua, reaksi konjugasi. Reaksi redoks adalah komponen kunci dari fase pertama, di mana enzim sitokrom P450 atau CYP450 berperan besar. Erythromycin dimetabolisme secara minimal oleh enzim CYP450, terutama CYP300A4, meskipun tidak sepenuhnya bergantung pada reaksi redoks. Namun, peran reaksi oksidasi oleh CYP3A4 dalam metabolisme erythromycin tetap ada, meskipun dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan makrolida lainnya. Seperti erythromycin, metabolis yang dihasilkan dari reaksi redoks ini biasanya kurang aktif atau tidak aktif secara farmakologis dan lebih mudah diekskresikan melalui ginjal atau empedu. Selanjutnya, yang ketiga adalah eliminasi erythromycin melalui proses redoks. Eliminasi obat adalah proses pembuangan obat atau metabolitnya dari tubuh, terutama melalui ekskresi ginjal dan ekskresi empedu. Erythromycin diekskresikan secara signifikan melalui empedu, di mana reaksi redoks memainkan peran dalam modifikasi molekul untuk memfasilitasi ekskresi. Sebagian kecil erythromycin yang tidak dimetabolisme diekskresikan dalam bentuk tidak berubah melalui urin dan fases. Erythromycin menunjukkan waktu paru yang relatif panjang, sekitar 68 jam, yang berarti bahwa obat ini memiliki kemampuan untuk bertahan dalam tubuh dan memberikan efek yang lebih lama dibandingkan dengan makrolida lainnya. Hal ini terkait erat dengan sifat farmakokinetik erythromycin, termasuk distribusinya yang luas ke jaringan dan kemampuannya untuk berkumpul dalam fagosit dan sel-sel imun lainnya, yang memfasilitasi efek antibakterinya yang berkepanjangan. Selanjutnya, yang keempat adalah keterkaitan antar metabolisme, eliminasi, dan aktivitas erythromycin. Aktivitas erythromycin tidak hanya bergantung pada efek antibakterinya, tetapi juga pada mekanisme farmakokinetiknya, termasuk proses metabolisme dan eliminasi. Metabolisme yang minimal melalui reaksi redoks oleh CYP450 berarti bahwa resiko interaksi obat dengan erythromycin lebih rendah dibandingkan dengan makrolida lainnya, seperti erythromycin atau clarithromycin yang sangat bergantung pada metabolisme CYP3A4. Hal ini memberikan keuntungan klinis yang signifikan, terutama pada pasien yang menggunakan beberapa obat secara bersamaan. Selain itu, eliminasi erythromycin melalui empedu yang signifikan memungkinkan obat ini terakumulasi di dalam jaringan, terutama di lokasi infeksi, yang meningkatkan konsentrasi lokalnya dan memperkuat efek antibakteri.
Proses redoks yang minimal juga membantu mengurangi resiko hepatotokisisitas, yang merupakan salah satu efek samping yang sering dikaitkan dengan antibiotik makrolida. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Reaksi redoks memiliki peran penting dalam metabolisme dan eliminasi eritromisin, meskipun pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan antibiotik makrolida lainnya. Metabolisme yang minimal melalui CYP450 dan eliminasi utama melalui empedu memberikan keuntungan farmakokinetik bagi eritromisin, seperti interaksi obat yang lebih sedikit dan efek antibakteri yang berkepanjangan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme ini dapat membantu dalam pengembangan strategi terapi yang lebih efektif dan aman menggunakan eritromisin, terutama dalam pengobatan infeksi yang sulit diobati. Baik, itulah ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.